semua partai politik menginginkan sistem proporsional terbuka. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang mendapatkan suara terbanyak pemilu 2019 menginginkan tertutup. Ini semuanya menjadi bagian dari gugatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah terbuka atau tertutup? Sebetulnya apa sih kelebihan dan kekurangan terbuka dan tertutup? Apakah kalian menjadi bagian terbuka atau tertutup? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dahulu pada waktu Orde Baru, 32 tahun kita semuanya menggunakan sistem proporsional tertutup. Sesudah reformasi menggunakan sistem proporsional terbuka. Kemarin ada sebuah gugatan ke Mahkamah Konstitusi sampai Ketua KPU membuat pernyataan di refleksi akhir tahunnya bahwa mungkin nanti akan proporsional tertutup, meskipun itu bukan pernyataan yang sifatnya menjustis, tapi mungkin. Kemarin pada proses sidang MK semuanya setuju untuk terbuka, berbeda dengan PDI Perjuangan. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas mengapa sih PDI berbeda dengan partai-partai yang lain yang seharusnya kan logikanya kalau dia pemenang terbuka pun oke. Kita baca pertama di Republik Merdeka, kecuali PDIP, semua fraksi di DPR kompak ingin sistem proporsional terbuka. Jadi judulnya sangat tegas, hanya PDIP yang tertutup, kompak semuanya. Meskipun dalam suasana pencapresan berbeda. Kemudian di CNN Indonesia, minus PDIP, semua fraksi DPR tolak sistem pemilu coblos partai. Ya hampir sama dengan yang tadi, hanya kalimatnya yang berbeda. Kemudian di Republika, tegas, Gus Yahya sebut sistem proporsional tertutup, jauhkan pemilu dengan caleg. Ini sebuah catatan yang keras. Ya kalau pengen agak dekat, ya yang terbuka. Namun berbeda dengan yang di satunya di Republika juga, Hashim, ini ketua KPU bertemu Muhammadiyah bukan karena sistem proporsional tertutup. Ini karena informasinya Muhammadiyah mengusulkan sistem proporsional tertutup karena menghindari madorotnya. Maksudnya terjadi politik uang yang luar biasa dan konfliknya ngeri. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di CNN Indonesia. Selanjutnya nanti kita baca yang lainnya. Minus PDIP, semua fraksi DPR tolak sistem pemilu coblos partai. Ini adalah sebuah judul yang ditampilkan oleh CNN Indonesia. 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR meminta agar Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon legislatif di pemilu 2024. Hal itu merupakan pernyataan sikap bersama 8 fraksi di DPR untuk merespon wacana pemberlakuan lagi sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai. 8 fraksi itu adalah fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PKS, P3, PDIP, satu-satunya fraksi yang tak ikut dalam pernyataan sikap bersama. Oh, mereka melakukan pernyataan sikap bersama. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK nomor 22/24 garing PUU strip 6 Romawi strip 2023 2008
pada 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Bunyi salah satu poin pernyataan sikap 8 fraksi tersebut. Nah itu, jadi harus konsisten. Pernyataan sikap ini sudah dikonfirmasi oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Selasa. Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu berbunyi, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Jadi 8 fraksi tadi tetap sebagaimana pasal 168 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. 8 fraksi di DPR itu menegaskan akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. Mereka juga mengingatkan KPU bekerja sesuai amanah undang-undang dan tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bunyi pernyataan sikap tersebut. Di sisi lain, 8 fraksi DPR itu menilai berlakunya sistem proporsional terbuka telah mendekatkan rakyat dengan calon wakilnya di parlemen. Bagi mereka, rakyat sudah terbiasa berpartisipasi dengan cara demokrasi seperti demikian. Kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus kita pertahankan dan malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju dan jangan kita biarkan kembali mundur. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia membenarkan bahwa 8 fraksi telah menyatakan siap untuk merespon wacana pemilu memakai proporsional tertutup. Dan kami menghargai MK yang dulu tahun 2008 dengan keputusannya. Ada kader PDIP dan beberapa orang lainnya mengajukan gugatan, maksudnya kader PDIP mengajukan gugatan agar pemilu kembali dilakukan dengan proporsional tertutup seperti dahulu. Sistem ini pernah dipakai pada pemilu 55, sepanjang Orde Baru, dan pemilu 99. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah sebuah berita yang panjang ya. Intinya, teman-teman PDI Perjuangan sepakat untuk sebagaimana yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi, dan 8 fraksi atau 8 partai mengajukan pernyataan bahwa menolak gugatan tersebut, maksudnya menghargai putusan MK tahun 2008 nomor 2224 pada 23 Desember 2008. Intinya adalah mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu clear. Jadi sudah kelihatan antara mereka semuanya. Menurut analisis saya, pertama, wacana setiap pemilu itu boleh saja. Jadi membuat wacana, ayo kita nanti terbuka, ayo kita nanti tertutup. Tetapi selama undang-undangnya belum berubah, maka ya masih menggunakan undang-undang pemilu, Undang-Undang 7 2017 yang turunan dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi ya sampai hari ini masih terbuka dengan bagaimana pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu tersebut menjadi dasar. Kemudian yang kedua, bahwa terjadi perbedaan di dalam proses politik. Kalau melihat siapa capres-cawapresnya, kelihatannya partai-partai itu atau calon kepala daerah kelihatannya sudah mengarah bagaimana mereka melakukan koalisi. Tapi pada kesempatan ini semua partai kecuali PDI Perjuangan melakukan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup. Mereka menginginkan terbuka. Dan kalau kita melihat tadi
katanya Ketua Umum PBNU, sistem proporsional tertutup, jauhkan pemilih dengan caleg. Ini sebuah alasan yang mungkin sebagian setuju, mungkin sebagian tidak setuju. Karena pada faktanya, ya ini pasti menjauhkan dari pemilih, caleg jauh dari pemilih. Meskipun dilihat dari kelemahannya, ada sebagian caleg yang untuk mendekatkan dengan pemilih itu harus melakukan politik uang. Nah, ini sebetulnya yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibabat. Jadi tema alasan untuk mendekatkan pemilih dengan caleg dengan menggunakan politik uang yang di dalam Undang-Undang 7 2017 dilarang, bahkan bisa tidak dilantik ketika terpilih, maka harus ditegaskan untuk tidak terjadi. Ini PR teman-teman Bawaslu, bagaimana mereka tidak melakukan politik uang tersebut. Begitu juga kalau tertutup, itu seperti memilih kucing dalam karung, ya menjadi alasan juga. Karena ya pada prinsip siapa yang nomor urut 1, 2, 3 sangat tergantung pada keputusan partai, bukan keputusan pemilih. Karena pemilih akan memilih partai saja, tidak ada caleg. Padahal caleg nanti yang memutuskan adalah ya partai. Itu menjadi problem. Bagaimana dengan pemberitaan yang sebaliknya, bahwa KPU bertemu Muhammadiyah, maksudnya Hasyim Asy'ari, bukan karena sistem proporsional tertutup. Maksudnya begini, dalam pernyataan beberapa waktu yang lalu, bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah itu pernah menyampaikan terkait dengan sistem yang sebaiknya dilakukan, sehingga yaitu mengarah kepada tertutup. Sehingga Mas Hasyim Asy'ari, kami KPU hadir ke PP Muhammadiyah bukan karena PP Muhammadiyah mengusulkan proporsional tertutup, tapi ini adalah sebuah silaturahmi. Dia menyebut setelah bertemu Muhammadiyah, pihaknya akan bertemu pula dengan pengurus PBNU, maksudnya hari ini, dan tentunya juga ini silaturahmi. Jadi mengapa PP Muhammadiyah menyampaikan itu? Mungkin PP Muhammadiyah bisa klarifikasi ya, bahwa salah satu terkait dengan kemadorotan itu yang menjadi tema untuk kembali kepada yang tertutup. Ya, itulah plus minus dari sebuah sistem pemilu. Jadi ini kalau melihat dari pemberitaan, adapun Muhammadiyah mengusulkan agar sistem proporsional terbuka diganti menjadi proporsional tertutup atau proporsional terbuka terbatas, sebab Muhammadiyah menilai sistem proporsional terbuka mengandung sejumlah masalah. Jadi bukan usulannya terbatas pada proporsional tertutup, tetapi terbuka, terbuka yang terbatas. Ini sebuah hal yang baru. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari itu semuanya, kita tidak ngomong ini PDI Perjuangan 1, kemudian 8 partai mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan, kemudian dihadapkan 1 dengan 8, bukan. Tapi sebetulnya kalian sebagai pemilih lebih suka yang bukan suka sih, lebih sesuai yang mana antara terbuka dan tertutup. Memang keduanya itu ada plus minusnya ya. Kalau tertutup, sekali lagi seperti memilih kucing dalam karung, kemudian menjauhkan pemilih dengan caleg, kemudian pada sesudah terpilih para anggota legislatif biasanya melupakan konstituen. Kalau tertutup, ya kelemahannya, itu tadi kelemahan dari tertutup. Kalau terbuka, kelemahannya ya berpotensi untuk melakukan mobilisasi dengan politik uang ketika mereka tidak mempunyai basis massa.
ini politik uangnya membahayakan terhadap pembangunan negeri ini, ataupun juga menghadirkan konflik yang sangat terbuka. Ya, masing-masing ada plus minusnya sih, namun berdasarkan undang-undang 7 2017 ya masih tertutup. Letakkan ada proses MK. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Disitulah wacana yang menarik untuk membahas lebih baik mana menggunakan proporsional terbuka ataupun tertutup. Masing-masing mempunyai kelebihan. Dan kalau menurut saya sih pada kesempatan ini ya sebaiknya sih tetap terbuka sebagaimana berbagai alasan tadi. Adapun terkait dengan misalkan politik uang yang semakin mengejala, ya kan ada Bawaslu, ada para penegak hukum yang bisa menyelesaikannya. Begitu juga terkait dengan konflik. Konflik itu kan dalam bahasanya itu kan sebuah cara menghadirkan terbaik yang dari beberapa kelompok yang berbeda, cara perspektif yang berbeda. Hal itu malah bisa mendinamisir sebuah kehidupan. Jadi menurut saya sih terbuka mempunyai kelebihan dibanding tertutup. Sekali lagi tertutup ada kelebihan, tetapi terbuka kelebihannya lebih dibanding dengan yang tertutup. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.